asing lagi lah di kancah pendidikan kampus. Di mana beliau, Kanda Ridho ini adalah seorang gubernur di Fakultas MIPA pada tahun 2014-2015 silam. Dan saat ini diamanahkan menjadi anggota legislatif di Provinsi Kepulauan Riau 2019 sampai 2045. Di mana ketika saya korek-korek lagi, saya cari informasinya, kadarullah beliau ini ternyata lebih lagi sebagai sekretaris di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas sama-sama di sini di agenda sharing kita kali ini. Di mana keduanya ini adalah termasuk tergolong dalam milenial gitu. Karena kalau kita mengacu pada tulisan-tulisan terlebih dahulu, istilah milenial yang kita dengar saat ini itu adalah istilah yang dimunculkan oleh para penulis sejarah dan juga penulis-penulis yang berasal dari Amerika, yaitu William Strauss dan juga Niels Hauck dalam beberapa bukunya. Yang kita kenal sekarang mungkin ada istilah milenial atau juga generasi Y begitu. Yang kalau kita mengacu pada RUU Kepemudaan, Indonesia menganggap bahwasanya usia dari pemuda sendiri adalah orang-orang yang masih berusia 18 sampai 35 tahun. Nah, itu untuk di Indonesia sendiri. Sedangkan di PBB yang disepakati oleh para anggotanya itu adalah yang berusia 18 sampai 25 tahun. Nah, maka bagaimana pandangan milenial menurut kita? Bagaimana pandangan kita terkait milenial di kancah perpolitikan? Nah, mungkin kita akan berbincang langsung kepada pemateri kita. Mungkin ya, ini dipersilakan kepada Kanda Ridho Deskumar terlebih dahulu. Sebelum kita masuk kepada tema yang lebih mendalam, kita ingin tahu gimana sih track record keduanya dalam melalui dunia perpolitikan di kampus terdahulu. Mungkin bisa diceritakan mulai dari Kanda Ridho Deskumar terlebih dahulu dah, dipersilakan dah. Harusnya senior dulu ya, Bang Ridho. Gak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bang Syed Ridho, senior di kampus. Alhamdulillah, qadarullah dia menangkan sebagai Alek ya di Kepulauan Riau. Salam Taraga nih Bang Syahid. Terus Uni, rekan-rekan keluarga Universitek yang berbahagia. Yang pertama, sebenarnya ini sebuah hal yang surprise ya bagi saya sendiri. Awalnya settingan untuk acara ini, bahwa yang menjadi pemateri itu adalah Hamdi Agus, Ketua DPRD Kota Payakumbuh. Tapi karena beliau berhalang datang, kemarin Rahmat sebagai panitia langsung kontak Ana dan langsung minta untuk jadi pembicara. Sebenarnya secara kapasitas ya sebagai pelaku di dunia milenial terjun langsung ke politik itu belum ada. Tapi setidaknya dengan segala bentuk pandangan yang hadir pada hari ini, saya mencoba untuk mengedepankan narasi-narasi. Semoga nanti tidak mengurangi sesuatu hal yang menjadi harapan bagi kita semua. Perlu kita sadari bahwasanya milenial itu sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan kita hari ini. Ya. Bukan hanya anak milenial saja, para politisi, orang-orang yang sudah berumur, itu mereka menghadirkan diri bukan dari jiwanya kayak gitu, bukan dari masanya, tapi mereka mereduksi ya untuk hadir lebih muda gitu. Karena kita sadari bahwa milenial ini punya peran penting, bukan hanya posisinya, tapi dengan jumlahnya yang besar, itu memiliki nilai tawar di dalam politik. Ya, maka dari itu dari hemat saya melihat ya para orang-orang saat ini itu cenderung ya mengambil peran milenial ini, sehingga apa? Sehingga secara popularitas mereka itu bisa menghadirkan diri. Nah, tapi kalau kita lihat di kampus ya, kita berbicara dulu dengan konteks dunia aktivis kampus. Kalau kita lihat mahasiswa itu adalah orang-orang yang di dalam teori milenialnya termasuk ya orang yang milenial. Pada hari ini seharusnya teman-teman mahasiswa itu punya peran untuk bisa mengeksplor diri sebaik mungkin agar apa? Agar peran dia itu tetap ada. Sebagai seorang aktivis kampus tentu kita sadari banyak peran-peran ya yang harus kita lakukan sebagai social control, iron stop, again of change dan segala macamnya.
Nah, itu seharusnya bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi ya pada dasarnya kecenderungan ya, milenial itu mereka lebih asik kepada hal-hal yang berkaitan dengan keinginan minat dia. Secara teorinya milenial itu kan orang-orang yang memang melek teknologi ya. Teknologi mereka cepat untuk bisa menguasai. Jadi kalau kita melihat seharusnya kampus pun ya Ada gangguan sinyal fasilitasnya kayaknya. ada saya lihat. Mulai dari organisasi. Halo, dah. Mengarahkan diri atau tidak. Saya pernah menyatakan gini, dulu tulis buku, ya. Halo, Ketika Daredo. seseorang itu tidak bisa beradaptasi dengan baik, tidak bisa beradaptasi dengan waktu yang mereka lalui saat ini, maka mereka akan tenggelam. Itu jelas. Ya. Banyak yang dulu mungkin, ya kita tidak menafikan orang-orang sebagai aktivis kampus, sebagai presiden BEM, sebagai gubernur dan segala macam yang itu terkadang hari ini, ya bisa dikatakan tidak Halo, Daredo. kelihatan lagi tanda kutip. Ya, mungkin tidak pemahamannya itu berbeda sekali. Tapi sejatinya ketika ada bekal di kampus dengan dunia yang kita lalui, setidaknya ada bekal yang bisa kita dapatkan untuk hari esok. Mungkin itu ya sedikit pengantar dari saya, Mas Yudi. Oke, terima kasih banyak Daredo. Ya, mungkin kita kehilangan beberapa momen juga sama Daredo ini karena ada putus-putus juga tadi dah. Kesalahan jaringan Oh, barangkali ya. Iya. Oke, terima kasih Daredo. Oke, setelah ini kita bergeser kepada pandangan daripada Kanda Rido. Ini dua Rido mirip-mirip jadinya ya. Jadi saya manggilnya Kanda Redo dan Kanda Rido. Boleh ya, dah? Lanjut. Siap. Oke, kita lanjut. Dipersilakan kepada Kanda Rido untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahmid dan selawat, saya kira yang saya hormati, kayaknya banyak senior juga nih. Ada Bang Rahim, Bang. Izin Bang. Ini langsung sekali dong. Dan mungkin senior-senior lain yang mungkin usianya lebih senior dibanding saya, dan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf karena mungkin saya belum kenal dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ajang silaturahmi kita dan bisa kita teruskan di silaturahmi yang lain. Baik, saya kemarin ya, kalau nggak salah hari Jumat, Idam menghubungi, Do tolonglah jadi pemateri. Harusnya ya betul tadi Hamdi yang mengisi, cuman karena beberapa hal mungkin beliau nggak bisa, jadi saya pun sebenarnya agak keberatan begitu, karena saya kira masih banyak yang lebih yang bisa sharing begitu ketimbang saya, tapi karena yang nodong di RUT PLN jadi segan kita kan. Dia nggak datang pula, mana di RUT PLN. Baik, teman-teman, udah semuanya. Saya mungkin sebelum mulai, karena biar nyaman, saya mungkin perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Syed Ridho. Saya panggilan Ridho dulu waktu masuk BP 2010 tamat. Ini tamat jangan ditiru, tamat 2017 ya kan, dikasih jatah 7 tahun, alhamdulillah 90% dipenuhi, 6,5 tahun baru tamat. Jadi jangan ditiru. Kalau Ridho, itu bagus tamatnya 5 tahun ya kan. Kalau saya janganlah ditiru. Baik, kemarin jurusan biologi Universitas Andalas, kemudian setelah 2017 tamat, wisuda bulan Februari kalau nggak salah, kemudian bertahan di kampus beberapa bulan ngurus administrasi ijazah,
2017 bulan Mei kembali ke Batam. Nah, jadi emang sudah tidak, memang berencana emang pulang. Dari awal saya nggak punya kepikiran bakal mencari kerja ke Jakarta, ke apa. Saya pengen ngabdi ke daerah saya. Saya berpikir 24 tahun saya hidup, saya nggak pernah sama sekali punya aktivitas yang bisa saya kembangkan di belakang Padang, di belakang Padang, di Batam khususnya. 2017, alhamdulillah, kemudian tidak berapa lama, mungkin ya biasalah, bagi yang sudah sebagai alumni tentu merasakan tekanan yang begitu besar ya ketika sudah tamat tapi memang belum ada yang dikerjakan. Sama, saya juga merasakan tekanan yang begitu luar biasa dan sampai kepada titik yang saya bilang, aduh, ini kok kayak begini gitu ya. Dan dan itu menjadi pergolakan batin yang luar biasa. Akhirnya tidak berapa lama menemukan kegiatan, terjun di aktivitas sosial. Tidak berapa lama, kemudian akhirnya nyalek. Karena disuruh maju, ya udahlah kita maju aja. Dan seterusnya. Baik teman-teman dan udah semua, saya mungkin tidak akan banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya ingin mengatakan satu begitu. Kita semua adalah alumni kampus. Saya nggak tahu, mungkin hari ini kita terlibat di kampus. Memang yang saya rasakan saat ini adalah aktivitas kampus itu benar-benar sangat memberikan impact kepada diri kita. Ya, memberikan impact dalam artian bukan di bangku perkuliahan ya. Dunia aktivisme kemahasiswaan itu memberikan impact kepada diri kita, itu menjadi modal kita di kehidupan masyarakat. Dan itu yang saya rasakan saat ini. Jadi saya waktu terpilih jadi anggota dewan, kemudian kita dilantik itu bulan September 2019. Saat itu yang menjadi rekan kita itu adalah orang-orang senior semua, mantan bupati, anggota DPRD di kota kabupaten, 3 daerah, pimpinan dan seterusnya. Kalau kita tidak biasa menghadapi situasi seperti itu mental kita down. Saya aja yang kita yang sudah biasa mungkin ikut kegiatan kemahasiswaan itu sedikit down. Karena mereka nih orang yang pengalaman, sudah saling kenal, sudah saling berhubungan dan seterusnya. Kita orang baru. Tapi karena kita sudah mungkin terbiasa mungkin dengan kegiatan kemahasiswaan, kemudian komunikasi dan seterusnya, akhirnya alhamdulillah bisa cair dan sampai sekarang. Itu satu hal yang paling berkesan bagi saya ketika kita modal yang saya rasakan ya ini yang sederhana saja dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah aktivitas kampus itu sangat berpengaruh? Saya kira sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Saya rasakan, saya yakin juga teman-teman semua atau Udauni semua merasakan bahwa itu punya efek. Yang mungkin kalau kita tidak terlibat di aktivitas kampus itu kita nggak akan merasakan itu. Ya. Yang kedua, karena temanya politik, saya ingin menggarisbawahi begini. Saya membaca tema itu seolah-olah memotivasi kita untuk menjadi politisi. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan bahwa sebelum kita menjadi politisi, sebelum kita terlibat di politik, apa yang mau dicari? Apa tujuannya? Apa goals-nya? Untuk keren-kerenan kah? Untuk memang supaya punya status sosial yang tinggi, biar followers-nya nambah banyak, kemudian berkecimpung dan seterusnya. Karena teman-teman, politik praktis yang hari ini kita rasakan di dunia politik praktis itu tidak sama dengan dunia politik di mahasiswa. Kalau sederhana begini, kalau kita di politik praktis, kita katakanlah kita jadi seorang politisi, jadi anggota DPRD, jadi kepala daerah dan seterusnya, kita punya power, we have something. Dan dengan power itu kita bisa lakukan apapun yang kita inginkan. Ya terlepas dengan berbagai hal lah. Tapi punya power. Nah kalau tujuannya hanya untuk keren-kerenan, ya kita nggak akan bisa banyak berbuat apa-apa. Kalau tujuannya cuma menaikkan followers, ya ujung-ujungnya akan jadi selebgram aja. Kan begitu. Dan ini yang paling penting di awal. Karena
kalau itu tidak duduk di kita, terlepas ini entah milenial, entah orang tua, old man, siapapun, value yang mau kita cari apa, value yang mau kita capai apa, goals-nya apa gitu. Kalau dari awal sudah salah goals-nya, maka kita nggak. Yang kedua, dengan kita tahu goals kita punya something yang bisa kita bawa. Kita punya jualan kalau kita terlibat dalam kompetisi politik, katakanlah di anggota DPRD datang ke masyarakat, ditanya sama masyarakat, Bapak mau ngapain? Kita ada jawabannya, nggak pelangap-longo. Nah, ini itu dan seterusnya. Karena kalau tujuannya sudah tidak utuh, kita tidak punya tujuan, itu akan ya kita akan sama dengan politisi-politisi yang mohon maaf hanya sekedar masuk dan mungkin tidak bisa berbuat banyak. Yang kedua, jadi sekarang muncul istilah milenial. Milenial itu secara jumlah demografi besar. Betul kata Rido tadi, jumlahnya begitu besar. Nah, dengan jumlah begitu besar, bagi beberapa orang-orang milenial atau orang yang berada di milenial merasa mereka kita harus diberikan sesuatu. Kita harus diberikan peluang. Saya kira betul, tidak ada salahnya. Hanya jangan kita merasa ketika kita terjun di politik itu karena given, diberikan. Saya milenial loh, saya harus dipilih. Nggak bisa gitu. Ya, saya masih muda, saya 30, 40, masa saya banyak, anak-anak saya. Berikan ruang kepada muda. Oke, kita berikan ruang. Tapi jangan menjadikan karena kita milenial kita harus diberi ruang. Nah, jadi lantas apa? Kita harus dari sekarang membangun kapasitas. Jadi ketika memang amanah kita terjun di politik praktis ataupun amanah apapun yang kita terima hari ini, itu semua karena kapasiti kita, bukan karena given tadi. Wah, milenial bukan. Contoh staf khusus milenial yang menjadi perbincangan. Iya kan? Menjadi perbincangan di banyak hal, trending dan seterusnya. Mereka diberikan ruang menjadi staf sus milenial. Bayangkan, staf sus milenial. Dasarnya apa? Apakah karena presiden ingin mendapatkan efek elektoral dari mengangkat anak muda? Atau yang lain, kan begitu? Kita nggak tahu. Cuman mereka punya kapasitas nggak untuk menjadi staf ahli presiden? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Ternyata sudah terbukti. Masalah administrasi aja salah. Hanya masalah surat, disposisi, dan seterusnya. Ini kan masalah etika politik. Nah, perlu kapasitas yang dibangun. Jadi ketika amanah ataupun politik kita diberikan power oleh masyarakat atau oleh pemerintah dan seterusnya, ya kita siap gitu. Dan bukan karena kita muda ingin diberikan ini dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita. Nah, bagaimana membangun kapasitas kita? Nah, dimulailah dari dunia aktif mulai dari awal. Kita di aktivitas kampus, kemudian kita setelah kampus dan seterusnya. Sehingga dari situlah bisa menjadi modal bagi kita bagi yang ingin terlibat ataupun terjun di politik dan seterusnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa setelah kita punya kapasitas dan seterusnya, nah saya ingin tegaskan juga jangan menjadikan jalur politik adalah satu-satunya jalur untuk memberikan impact kepada masyarakat. Ya, jadi jangan menjadikan politik adalah satu-satunya jalur untuk memberikan impact manfaat kepada masyarakat. Oke, sekarang milenial begitu di luar biasa naik dan seterusnya. Tapi apakah malah politik itu bertolak belakang dengan karakter milenial? Orang-orang milenial paling kalau kita lihat, kalau udah berbau politik, diskusi tentang politik, jarang. Kumpulin anak SMA ngomongin tentang pemilihan kepala daerah. Ngango dia. Iya kan?
tidak semua hari ini tidak mesti dengan politik. Yang penting disadari oleh milenial adalah kita mesti sadar dengan politik. Dengan sadar dengan politik, maka akan ada angka partisipasi politik. Yaitu berpartisipasi. Berpartisipasi itu bisa dengan sebagai peserta kompetisi di pemilihan umum, atau kita ikut memilih, care, menguasai isu dan seterusnya. Nah, sekarang jalurnya apa yang bisa diberikan kepada masyarakat? Entah itu kita ingin bagi yang hobi di bidang coding, bikin aplikasi apa yang bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bagi yang pegiat sosial, bikin apa yang bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bagi yang suka berkebun, apa edukasi yang bisa diberikan ke masyarakat. Jadi tidak mesti politik menjadi satu-satunya jalan. Nah, ini penting. Karena kadang ada sebagian milenial merasa mereka belum bisa berbuat kalau belum terjun politik. Nah, itu dia. Jadi saya kira itu sebagai awal ya yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup, ini berkaca dari pengalaman saya pribadi. Ya memang ketika kita anak muda terjun di dunia politik, memang akan banyak hal yang harus kita pelajari, akan banyak hal yang harus kita kuasai. Mulai menguasai tata kelola pemerintahan. Nggak sederhana. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menjelaskan proses penganggaran APBD dari mulai siklus pertama sampai siklus akhir? Kebanyakan kita nggak ngerti. Dari mulai pembuatan RKA, KUA PPAS, kemudian pembahasan 1, pembahasan 2, pengesahan, kemudian ada triwulan 1, triwulan 2. Nah, itu baru gambaran besar, belum lagi hal yang kecil. Nah, maka saya bilang, sejalan dengan yang saya bilang di awal, maka tambahkan kapasitas diri kita sehingga kita bisa menguasai itu. Tata kelola pemerintahan, kemudian sistem kerja pemerintahan, karena beda gitu. Kalau kita mahasiswa dobrak sana sini itu nggak sesederhana itu. Tetap ada proses administrasi, kemudian ada dan seterusnya. Itu mungkin ya sebagai pembuka awal diskusi. Saya mohon maaf nggak siapkan materi, dan ini masih pakai kostum MU walaupun MU menang tadi. Saya bukan fans MU, ya kan. Ini walaupun akhir-akhir ini Bruno Fernandes luar biasa, ya kan. Nah, mungkin memang kuncinya MU itu harus Bruno Fernandes. Kalau nggak juga ya biar saya lah yang menggantikan nanti. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pengantarnya dah. Ini cukup menarik dan sangat menarik sekali. Cuma saya ada mengambil satu benang merah di antara kedua narasumber kita, yaitu dari Kandaredo dan juga Kandarido, bahwasanya disebutkan di sana satu poin penting adalah di mana milenial dengan jumlah atau kapasitas yang sangat besar ini adalah suatu potensi yang harus kita jadikan sebuah peluang untuk kemudian kita bergabung dan ikut serta dalam memahami dunia perpolitikan. Nah, salah satunya adalah dengan membangun kapasitas diri agar kita bisa menciptakan peluang tersebut, bukan hanya menunggu dengan mengatasnamakan milenial itu sendiri gitu. Namun di sini ada yang ingin saya tanyakan kepada Kanda yang berdua. Mungkin ya kalau kita mengatakan bahwasanya cikal bakal kita dalam terjun ke dunia politik yang ada di masyarakat langsung adalah dimulai dari dunia kampus. Nah, kira-kira persiapan apa-apa saja sih Kanda-Kanda yang menurut pandangan Kanda sendiri yang harus kita lakukan untuk mendapatkan yang namanya insight tentang politik itu sendiri, dengan kita mengetahui batasan-batasan yang harus kita kerjakan di dalamnya begitu. Anak tangga yang seperti apa sih yang harus kita lalui, tahapan seperti apa sih yang harus kita lewati untuk kita kemudian bisa terjun di dunia politik. Nah, itu satu. Dan yang kedua mungkin nanti bisa dirangkap, untuk terjun dunia politik bisa jadi ini barangkali ya tidak semua mahasiswa yang dulunya bergabung dalam organisasi eksekutif ataupun legislatif di kampusnya itu memiliki keinginan juga untuk terjun dunia politik. Begitu. Tidak banyak orang-orang yang memang ingin meneruskan karirnya di dunia politik. Nah, bagaimana pandangan Kanda-Kanda yang berdua ini memahami situasi yang seperti ini? Karena bisa jadi nih, wilayah atau ranah kampus itu hanyalah
skup dalam hal pembelajaran, kemudian nanti saat dia masuk di dunia yang lebih nyata lagi di luar kampus, dia tidak masuk dalam dunia politik, misalnya jadi pengusaha, jadi yang lain gitu. Nah, batasan-batasan apa sih yang harus kita pahami di sana gitu? Mungkin ini kita lempar kepada siapa dulu nih? Kanda Rido atau Kanda Redo? Kanda Rido dulu lah. Pak moderator, ini mohon izin. Tadi karena ada yang nelpon ke skip. Tadi bisa apa pertanyaannya yang intinya aja? Oh, yang intinya. Oke, jadi yang pertama. Mohon izin. Iya, siap-siap. Yang pertama, tadi kan kita memahami bahwasanya milenial harus membangun kapasitas diri. Nah, kira-kira kalau kita kan memahami bahwasanya proses yang awal itu adalah saat kita memasuki dunia kampus, kita mengikuti agenda-agenda eksekutif, legislatif, organisasi-organisasi sejenis untuk terjun ke dunia politik, dan kita mencari bekal di sana. Itu yang satu. Step-step apa sih yang harus kita dapatkan, harus kita lewati untuk mendapatkan panggung politik itu sendiri yang di luar gitu. Kemudian yang kedua, ini ada pandangan bahwasanya tidak semua orang-orang yang memang berpandangan dia harus terjun dunia politik setelah keluar dari kampus. Karena politik bukan segala-galanya. Seperti yang Kanda Rido sampaikan, bahwasanya ada satu hal yang kita harus pegang, bahwasanya untuk memberikan impact kepada masyarakat, kita bukan harus menjadikan jalur politik sebagai jalur untuk memberikan kebermanfaatan itu begitu. Nah, jadi bagaimana sih kita harus memahami batasan-batasan itu begitu? Sampai Kanda. Kalau batasan yang tadi itu maksudnya batasan apa ya? Batasan pemahaman dia tentang politik. Sejauh apa sih begitu? Sejauh apa memahaminya dan terjun di politik itu walaupun dia bukan orang politik begitu. Baik. Satu, saya ingin katakan tadi ya sebelum menempatkan panggung politik dan seterusnya. Kalau dari saya tadi gariskan di awal bahwa penting bagi seorang milenial, seorang anak muda perlu meningkatkan kapasitas. Nah, kapasitas apa saja yang perlu kita kita tingkatkan? Saya kira apa yang menjadi passion kita, ya kan? Apa yang menjadi passion kita hari ini, yaitu perlu kita kembangkan. Selain memang nilai value utama yang akan menambahkan kapasitas kita. Contoh sederhana saja. Kalau dengan berorganisasi kita mulai akan terbiasa dengan cara kerja yang sistematis. Satu, ya kan, mulai menyiapkan program, mulai membuat ini, mulai mengeksekusi. Kemudian dituntut, kemudian mengasah juga kreativitas, bagaimana mencari anggaran, meningkatkan skill komunikasi, bagaimana mendeliver ide kita kepada orang lain, bagaimana kita menerima ide orang ke kita, bagaimana ide yang sudah terbentuk kita deliver, kita sampaikan kepada halayak yang lebih ramai, dan seterusnya. Nah, dengan pekerjaan yang rutin terus kita lakukan, maka secara tidak langsung kita akan meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau mau lihat hari ini hampir semua politisi, walaupun saya tidak bilang semuanya, ya pernah terlibat dalam organisasi. Dan bahkan setelah terjadi politisi pun mereka masih memegang beberapa organisasi dan terlibat di dalam kegiatan keorganisasian dan seterusnya. Nah, satu itu tadi. Yang kedua, kapasitas yang perlu kita bangun juga adalah relasi. Nah, dengan teman-teman, kemudian dengan dengan rektor, dengan pengusaha dan seterusnya. Itu akan membiasakan kita untuk berkomunikasi dengan orang itu dan tidak membuat kita punya sesuatu. Jadi kalau ketemu orang yang lain itu kita udah nggak ketemu orang yang setingkat, mungkin dia lebih di atas kita, tidak canggung dan seterusnya. Nah, penting banget itu menjadi jembatan kita. Sekarang kita lihat, belajarlah dari Valdo. Ya, Valdo nih yang lagi hits di Sumbar. Saya kalau melihat Valdo, cuma 2 tahun aja kan di atas saya, 2008 BP-nya. Valdo itu termasuk orang yang satu, dia punya semangat. Kok jadi bahas Valdo ya? Jadi dia punya semangat luar biasa, dia emang gigi dia. Yang kedua, dia juga di depan dia teriak-teriak ketika orasi, di belakang dia bermain di komunikasi.
Siapa yang bisa membayangkan Valdo yang tamat fisika siapa yang bisa men-track beasiswa apa yang didapatkan Valdo di Inggris? Bukan LPDP. Nah, itu dari komunikasi beliau dengan mungkin yang saya tahu dengan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Ya, alhamdulillah beliau selesai dan seterusnya. Nah, jadi saya kira perlu kita bangun relasi jaringan dan seterusnya sehingga itu bisa meningkatkan kapasitas kita. Walaupun saya pun juga masih belajar hal itu. Yang ketiga, ya memang menjawab yang tadi, kita tidak bisa memaksakan orang untuk ikut terlibat di politik. Tapi memahamkan orang bahwa urgensi politik itu yang penting. Ya, katakanlah ada teman kita, dia emang anaknya anak desain, jangan paksain dia suruh jadi politik. Ya kan? Orang paripurna nanti dia nggak desain. Jadi begitu dan seterusnya. Nggak passion, biarkan saja dia terlibat dalam menjadi yang passion dia. Tapi sadarkan dia bahwa sebagai anak muda, sebagai milenial, kita juga perlu memahami politik. Memang saya tadi bilang memang politik bukanlah satu-satunya jalan kita untuk memberikan impact kepada masyarakat, tapi juga perlu kita ketahui bahwa dengan politik segala-galanya bisa mungkin. Segala-galanya bisa mungkin terjadi. Dan itu kita tidak bisa pernah bisa bayangkan. Dan perlu kita gariskan juga model yang perlu kita bangun adalah kenapa saya tekankan kepada kapasitas, jaringan, dan seterusnya. Sistem politik kita saat ini masih sistem yang kapitalis. Siapa oligarki, siapa yang punya modal, dia yang sanggup bisa menjadi politisi. Masyarakat, nah, kenapa bisa begitu? Satu, sistemnya yang seperti itu. Yang kedua, didukung masyarakat kita yang masih pragmatis. Jadi kawin dia, cun barang itu gitu kalau ketemu. Kalau orang pragmatis ketemu dengan sistem yang seperti ini, maka siapa yang punya modal dialah yang bisa menguasai. Jangan kira maju ke kepala daerah itu kita tidak bisa kalau kita tidak kuat isi tas, berat juga, ya kan? Jadi jangan lihat Valdo dia sendiri, enggak, ada orang di belakangnya. Nah, tapi kan itu nggak terbaca oleh publik, nggak lihat siapa yang bisa membiayai kampanye? Ya pengusaha. Ketika pengusaha memberikan modal, itu ada feedback yang diharapkan. Jadi hari ini politik sangat-sangat masih kental sekali dengan. Nah, kalau kita nggak sanggup dengan isi tas, maka bangun kapasitas, kemudian bangun relasi dan seterusnya. Sehingga yang kita jual adalah gagasan dan mungkin adalah sedikit trik-trik politik sehingga orang bisa menerima kita dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya, mengalur ngidul. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kanda Rido. Mungkin kita beralih kepada Kanda Rido Deskumar. Ini mungkin ya kita coba untuk memberikan pertanyaan yang lainnya. Ini ada beberapa hal yang memang betul-betul menjadi basic daripada seorang milenial, yaitu kita menjadi social control, agent of change, iron stock. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Kanda Rido, bahwasanya kita harus memanfaatkan potensi dari milenial yang banyak, yang jumlahnya itu besar gitu. Nah, ini kalau saya melihat gap antara Kanda Rido dengan Kanda Rido, ini adalah dua orang yang memiliki tujuan sama tetapi sudah posisinya berbeda. Maksudnya Kanda Rido sudah berhasil mencapai beberapa hal yang diinginkan Kanda Rido yang saya lihat. Sudah duduk di legislatif atau di pemerintahan. Sedangkan Kanda Rido ini adalah orang yang menuju ke sana begitu. Mungkin ini hemat pandangan saya. Makanya saya ingin mengulik sedikit tentang bagaimana step yang dilakukan oleh Kanda Rido terkait langkah-langkah ini begitu. Karena ini kita bergeser kepada politik, sedangkan Kanda Rido sendiri memang kita memahami dahulunya adalah aktivis mahasiswa, tetapi saat ini kan sedang berkecimpung di dunia mining atau pertambangan gitu. Bekerja sebagai pekerja gitu. Jadi bagaimana sih kiat-kiat kita untuk mendapatkan hal itu gitu, Kanda? Ini ya, terima kasih ya, Yud. Saya melihat bahwa memang setiap orang itu ya pasti punya cara ya, bagaimana dia tetap bertahan hidup,
bagaimana dia tetap bisa bermanfaat untuk orang. Karena kalau kita banyak melihat ya, kampus itu adalah ranahnya untuk membentukkan karakter, untuk meningkatkan awal kapasitas yang kita miliki. Di kampus kita dari SMA masuk di kuliah, itu banyak perubahan-perubahan mendasar yang memang membentuk ya karakter kita dan menambah kapasitas kita sedikit demi sedikit seiring berjalan waktu yang kita lalui di kampus. Saya, khususnya saya sebenarnya dari awal tuh memang punya cara tersendiri ya. Mungkin setiap orang punya, Bang Syahid punya cara juga bagaimana dia full untuk dedicate mengabdi di kampungnya. Tapi saya mencoba cari cara bagaimana setidaknya saya bisa tetap ya kapasitas saya itu bisa saya kembangkan dan bagaimana caranya saya tetap bisa dalam kutip ya bisa mencari hal-hal baru yang memang tidak semua orang bisa melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Di kampus kita melihat ya terutama dengan pengalaman yang saya jalani yang mulai dari kegiatan organisasi ya, bagaimana cara kita komunikasi, lobbying, bagaimana cara kita untuk membangun relasi dan semacam itu alhamdulillah itu sudah kita jalani. Tapi di dunia nyata itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang terkadang membuat kita itu sedikit bergeser ya dengan apa yang menjadi tujuan awal. Dulu kita mau berapi-api ya, dulu itu kita melihat bahwa hari ini ya bapak-bapak yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, bapak-bapak yang duduk di eksekutif, besok saya akan duduk. Tapi nyatanya apa? Terkadang apa yang kita inginkan, niat kita untuk mengarah ke situ, itu tadi ya banyak terkadang sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya. Tapi yang jelas adalah bagaimana cara kita tetap bisa meningkatkan ya, mendevelop diri kita, bagaimana kita untuk bisa menambah kapasitas kita, itu yang sangat penting. Karena apa? Saya melihat bahwasanya ketika kita aktif di kampus, kita berada di luar ataupun di tengah-tengah masyarakat ataupun di dunia corporate perusahaan dan segala macamnya, kita akan tetap. Nah, memang tadi Bang Syahid sudah menggaris ya bahwa orientasi kita itu bukan hanya ke politik sebenarnya. Maksudnya terjun ke dunia politik, jadi dewan, jadi gubernur ya, atau pemimpin republik ini itu sebenarnya ada sebagian kecil ya apa yang bisa kita lakukan bermanfaat kita untuk yang lain. Tapi sejatinya kalau saya melihat memang ada sebuah hal tahapan proses yang harus kita lewati. Ya, kita melihat orang seperti ini bisa, oh kita harus juga kayak gitu. Sebenarnya nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kapasitas setiap orang itu beda-beda. Nasibnya juga beda. Mungkin hari ini Bang Syahid dengan jeda angkatan dengan saya juga berapa, alhamdulillah kaderullah langsung kayak gitu ya, diberikan amanah di dewan. Tapi kita mungkin juniornya atau mungkin seniornya di atas Bang Syahid, ya mungkin saat ini ya berbeda cara mereka untuk meningkatkan kapasitas dan bermanfaat untuk yang lain. Jadi kalau saya lihat ya, tahapan-tahapan proses itu mari kita jalani saja. Jadi nggak perlu dipaksakan kalau saya lihat ya. Ada waktu, misalnya hari ini saya lanjut kuliah S2. Sebenarnya itu nggak ada planning yang memang harus S2 kayak gitu, nggak ada. Karena saya menyadari, oh saya hari ini kerja dengan keterbatasan waktu yang ada, itu nggak mungkin untuk kuliah. Tapi alhamdulillah ketika komunikasi kita tetap jalan, relasi kita tetap ada, alhamdulillah itu bisa tumbuh kayak gitu. Jadi sebenarnya yang penting yang perlu kita Halo Daredo. Mikrofonnya kayaknya off dah. kita itu bisa tetap hidup. Kita tetap hidup. Saya dulu tamat 2016. Habis itu pengen S2, pengen banget S2 karena sebagai seorang intelektual itu sangat luar biasa. Kita bisa bermanfaat ya untuk orang banyak, untuk anak-anak dan mahasiswa lainnya. Tapi sejarah waktu kita jalani, oh ternyata memang takdirnya nggak di situ. Ya, saya merantau dengan segala bentuk keterbatasan yang ada, ya, kenal dengan senior dan semacam. Sempat dulu di lembaga sosial survei ya, survei pemenangan pemilu pilkada dan semacam. Cepat begitu di situ, ternyata dijalani, oh passion saya juga belum saat ini belum di situ. Makanya mencoba lagi hal yang oh ternyata mungkin Allah takdirkan kita di sini dulu ya,
bekerja dulu menjadi buruh corporate ya. Tapi saya dalam arti gini, walaupun nanti saya tidak akan di sini, saya punya pengalaman gimana kita pernah menjadi buruh kayak gitu. Kita pasti punya keinginan tidak besar. Tapi bagi saya adalah bagaimana caranya untuk bisa menembus itu semua, kita jalani aja. Karena Allah itu maha adil dan maha tahu dengan segala bentuk kapasitas yang kita miliki. Jangan terlalu memaksakan diri deh. Mentang-mentang hari ini banyak milenial nyalon, pluk, langsung nyalon. Saya 2019 itu langsung ditawarin. Ayo nyalon dong, ini ada ruang dan semacamnya. Ya kita melihat, oh ini bukan ranah kita untuk hari ini. Ya mungkin banyak kemauan lain yang mungkin bisa lakukan. Dengan bekerja hari ini di kampung kita bisa bermanfaat, bisa sharing, bisa dengan cara-cara yang mungkin beda ya dengan orang lain bisa kita hadirkan. Jadi kayak gitu. Jadi kalau melihat proses apa yang harus kita jalani dengan tahapan yang harus kita lalui, kita harus ukur diri kita dulu deh. Ya, jangan kita apa ya, maksudnya kalau kemarin saya bikin tulisan itu, jangan kita sebentar instan. Ketika mikir itu, ayo langsung loncat, nggak boleh kayak gitu. Kita harus tahu nih, ya kita harus tahu kapasitas kita harus mengetahui ini tantangannya ya apa. Jadi kalau saya ngalir aja. Kita harus bisa ya meningkatkan kapasitas kita, baik itu dalam segi akademik, baik itu dalam segi Maaf dah Fauzan, mic-nya ya, tolong dimatikan dah. baik itu dalam segi finansial, itu harus kita lengkapi semua. Ya, perpolitikan hari ini memang nggak semacam ataupun semudah yang kita lihat. Ketika orang nyalon kayak gitu terpilih dan semacam, nggak semudah itu. Banyak lobby negosiasi para elit, para kepentingan dan semacam yang disebutin oleh Bang Syahid itu benar adanya. Jadi jangan semata-mata dengan kesempatan milenial kayak gitu, enggak. Jadi tadi udah jelas juga dari Bang Syahid, memang sebenarnya hari ini bukan tujuannya untuk di ranah bangku kekuasaan saja, tapi ada ranah-ranah lain yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi jangan kita terlalu memaksakan diri. Yang melihat orang seperti ini, oh misalkan bahas tadi Valdo, oh Bang Syahid bisa duduk kayak gitu, oh ya kita coba, nggak akan, ya nggak akan mudah, ya kecuali memang takdir Allah. Tapi hari ini adalah saya menekankan terutama dari diri saya sendiri. Saya melihat bahwa dimanapun saya berada hidup, ya saya harus bisa bertahan kayak gitu. Saya bisa terus bermanfaat. Jadi giliat-giliat itu yang harus kita hatikan ya. Jadi jangan kita hanya mengamini takdir yang ada. Oh saya di sini ya udahlah langsung aja lurus kayak gitu. Kalau orang Minang bilang itu lurus tabung, itu nggak boleh kalau saya bilang. Karena apa? Kalau kita hanya lurus tabung, mengalir aja dengan artian tidak meningkatkan diri kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, zaman berganti, musim berubah dengan segala bentuk perkembangan teknologi. Ketika kita tidak bisa beradaptasi, kita akan lenyap semuanya. Jadi hal-hal itulah yang memang kalau saya lihat perlu kita hadirkan ya, dalam diri kita. Catatan yang penting adalah kapasitas kita itu dimanapun harus kita tingkatkan. Ya, harus kita tingkatkan. Ketika itu tidak kita lakukan, kita akan mundur. Kita akan mundur dan akan dilewatin oleh orang-orang lain. Jadi mungkin banyak bertanya, Redo udah mulai aktif lagi nulis, ini udah ambil S2. Jadi saya menjalani itu karena memang ada kesempatan. Ya, ada kesempatan dan saya melihat mungkin saya lebih passionnya di situ. Kalau kita bicara passionnya di situ, kalau dunia kerja ini sebenarnya saya melihat jabatan saya ke depan itu tidak akan jauh tinggi langit, itu nggak akan. Jadi memang kita harus bisa untuk memikirkan cara bagaimana cara kita punya cita-cita mulia. Isinya apa? Untuk bermanfaat untuk kita dan ya, mungkin ini saja Yud yang bisa ditambahkan terkait dengan proses apa yang harus kita lakukan agar kita selalu bisa menuju politik. Tapi pada dasarnya bagi saya adalah jangan hanya goalnya politik, tapi kapasitas kita itu harus kita. Saya banyak belajar sampai saat ini, alhamdulillah relasi-relasi kita dulu di kampus kita tetap jaga. Ya, misalnya masuk S2 di Unan, orang banyak nanya ini udah di Kalimantan kuliahnya di Unan kok bisa? Ya, tapi kita relasi, kenal sama dosennya, dengan kajur, direktur dan segala macam, oh ternyata kita diberikan kesempatan. Ya, dan juga jangan terlalu kita memaksakan diri. Jangan kita terlalu memaksakan diri. Kita harus mengukur tinggi sabayang-bayang. Ya,
Jadi lihat yang patut kita lihat apa yang memang menjadi potensi kita. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi seorang milenial itu saya rasa itu dia nggak akan ikut-ikutan. Karena pasti mereka akan bergerak sesuai dengan bisnis. Ada yang hobi misalkan traveling, ya mungkin itu bisa bermanfaat, mengeksplor daerah-daerah pinggiran kota dan segala macam. Ada yang hobi mungkin untuk fotografi dan sebagainya, itu kan dunia-dunia milenial. Jadi banyak cara, banyak tempat, dan mungkin yang bisa untuk mengukur diri kita ya kita saja. Ya, kita mau kemana, mau ke sini dan segala macamnya, penting bagaimana kapasitas kita itu bisa selalu kita tingkatkan, dimanapun dan kapanpun. Itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih dah. Oke, kita akan bergeser sekali lagi ke Kanda Rido. Jadi ini poin-poin penting yang harus kita ketahui dan ini bisa jadi sebuah motivasi ya. Sebelumnya dari penyampaian Kanda Rido yang pertama yang harus dilakukan milenial itu bukanlah milenial yang cerdas itu bukanlah generasi yang ikut-ikutan, tapi yang bisa mengukur bayang-bayang, yang bisa memahami kapasitas diri supaya bisa mampu untuk mencapai yang apa sih yang menjadi passionnya begitu. Oke, ini pertanyaan akan ditujukan kepada Kanda Rido ini. Seperti yang diketahui, ini dari berita yang beredar, dari beberapa kanal berita pun saya baca bahwasanya Kanda Syahir Rido ini adalah satu-satunya anggota legislatif yang berusia di bawah 30 tahun yang mampu dan sanggup untuk duduk di DPRD, di pemerintahan provinsi. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Kanda untuk mendapatkan kursi itu dan apa sih yang harus kita pahami untuk menuju ke sana gitu. Barangkali ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk UDA-UDA, uni-uni ataupun kawan-kawan kita lain yang memang ingin mengikuti track record atau jalan yang dilalui oleh Kanda. Silakan Kanda. Masih bersama Kanda Rido? Belum di-unmute. Maaf. Baik. Saya kira tadi moderator terlalu bersemangat. Itu kalau ada backsound tadi lebih lagi gitu euforianya. Kalau dibilang satu-satunya umur 30 tahun jadi anggota DPRD enggak. Karena banyak di provinsi lain juga ada dan seterusnya. Dan saya lihat juga di kota kabupaten di Indonesia juga sudah banyak yang usia-usia muda sudah jadi anggota DPRD. Malah saya kemarin ketemu waktu ada simposium Alek Muda PKS. Ya, saya dari PKS, saya mohon maaf. Ada promosi sedikit, mohon maaf. Itu usianya 21 ya, atau 22. Muda banget, di Sukabumi. Nah, jadi anggota dewan belum nikah lagi. Sama, waktu itu saya juga belum nikah. Cuman bedanya kan kalau usia, saya udah 27, usia-usia yang layak nikah sebetulnya kan. Ya, sebetulnya segala usia sih layak untuk nikah. Maksudnya itu masih muda banget. Kalau lihat wajah itu kayak anak SMA gitu. Ya, tapi ya luar biasa dan seterusnya. Jadi ya diralat ya Pak Moderator, jadi bukan satu-satunya. Waktu ada diklat juga anggota DPRD Provinsi se-Indonesia, saya ketemu anak perempuan 23 di Kalimantan Selatan apa di Kalimantan Tengah. Nah, itu anak bapaknya gubernur, pamannya bos sawit apa-apa gitu. Ya, kita paham lah ya. Nah, jadi begitulah akhirnya jadi tidak satu-satunya. Kalau di Provinsi Kepulauan Riau satu-satunya bukan dah? Oh kalau Kepulauan Riau ya. Yang di atas saya itu paling muda usia 40. Jadi memang ada gap yang jauh. Baik, kembali ke pertanyaan. Saya kira yang menjadi tantangan terbesarnya ketika kita mulai masuk ke ranah politik. Satu, memang yang tadi saya ceritakan di awal. Bahwa tata kelola pemerintahan itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada proses administrasi ya, mohon maaf ini karena administrasi, ada proses administrasi yang harus kita pahami rules-nya dan juga itu tidak boleh akan selalu diawasi, yaitu diawasi BPK, KPK dan seterusnya. Nah ini yang menjadi rambu-rambu yang harus kita pahami. Karena kalau kita nggak paham, karena mahasiswa ini kan kita kalau mahasiswa turunkan harga sembako. Dan seterusnya. Betul. Tapi langkahnya gimana? Kadang kalau kita mengakomodir semuanya, tidak bisa kita kadang mengakomodir semua. Kita harus berpikir cara.
Dan tidak sesederhana itu permasalahannya langsung bisa. Nah, kebanyakan yang begitu tuh kebijakan populis. Ada kepala daerah lagi mau nyalon, oh ya kita gratiskan SMA semuanya, mau dekat-dekat pemilihan dan seterusnya. Itu tidak sesederhana itu. Baru-baru ini karena pandemi COVID, Gubernur Kepulauan Riau itu dipanggil. Karena apa? Karena dia menggratiskan beasiswa SPP SMA yang sebetulnya itu tidak boleh berdasarkan aturannya oleh BPK. Akhirnya dicabut lagi. Orang tua udah kecewa. Yang bisa dibantu hanya keluarga yang terdampak dan terdaftar dalam DKS, data sosial terpadu, DST. Nah, ini kita nggak paham kan? Kita kalau mahasiswa berjuang, fight, dan seterusnya. Ini saya juga akhirnya belajar hampir setiap hari belajar memahami rancangan anggaran yang sebal-sebal ini, kemudian dan seterusnya, proses penganggaran dan seterusnya. Ini baru hal yang wajib ya. Yang kedua adalah komunikasi. Mohon maaf teman-teman, ketika kita di DPRD, di pemerintahan, itu ada banyak kepentingan yang akan bertemu. Nah, kalau lihat anggota dewan itu katakanlah di Sumbar 70-an ya, apa 100? 70-an kalau nggak salah. Itu cuman berapa doh? Ya sekitar 70-an lah ya kayaknya. Kalau di DPRD Kepri itu, DPRD Kepulauan Riau itu 45 orang. 45 orang. Tapi 45 orang itu kepalanya nggak sama. Di belakang mereka banyak mengakomodir kepentingan orang lain. Dalam rapat banggar badan anggaran, kita bisa di sini harus bangun sekolah, di sini harus bangun gereja, di sini harus bangun. Itu berdebat kita. Nah itu, kalau dia nggak setuju, kita nggak sama-sama berkeras, itu nggak akan selesai pembahasan anggaran. Harus ada komunikasi. Komunikasi. Kalau ketika komunikasi ketemu dan akhirnya oke lah, kita win-win solution. Nah, gereja bangun sekian, ini bangun sekian. Jadi tidak sesimpel dan sederhana. Ketika kita ingin begitu bisa enggak. Katakanlah gubernurnya udah orang baik, tapi ke bawahnya itu kalau tidak didukung dengan stakeholder yang baik juga tidak akan baik. Nah, oleh karena itu yang menjadi tantangan, saya kira saya memahami tata kelola pemerintahan, rancangan anggaran, semuanya, kerja dari pemerintahan, setiap OPD, dinas, dan seterusnya. Memahami isu, potensi daerah, itu harus selalu kita kaji, sehingga kita bisa memahami. Jangan sampai, nih, mohon maaf, ketika kita di DPRD, kemudian rapat dengan eksekutif, itu kita dikibulin, ya kan? Mereka ini yang kita hadapi kepala dinas. Mereka ini pejabat yang sudah senior malang melintang. Nah, ya kan? Awak baru berapa tahun di situ, ya kan? Baru duduk. Nah, gampang aja kita kalau tidak kita memahami yang tadi topik pembahasan masalah yang kita sedang bahas dan seterusnya. Nah, mohon maaf sekali lagi, ini saya sambil cerita yang pengalaman saja ya. Pembahasan anggaran. Saking kreatifnya mereka nih, kadang kita bahas anggaran itu dikasih waktu seminggu. Yang kita bahas itu hampir ada 200 M. Setiap yang itu dibagi beberapa OPD, hanya 1 minggu. Gimana kita bisa mengupas setiap real anggaran? Kadang mereka menganggarkan kegiatan, ada perjalanan dinas. Ada satu kegiatan setengahnya isinya perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini, mohon maaf, perjalanan dinas ya itu di situ kan ada uang perjalanan dinas. Setengah lagi kegiatan yang nggak ada efek ke masyarakat. Mindset yang saya lihat hari ini, eksekutif itu bagaimana menjalankan kewajiban pemerintahan. Buat dah. UMKM, buat kegiatan seminar, pelatihan dah. Terus, nggak ada follow up. Yang penting kegiatan selesai. Awak dapat kegiatan. Gitu. Nah, ini saya belak-belakan aja ya. Ini jangan direkam, nanti bahaya. Begitu. Jadi, ya, nah, dikasih waktu kita seminggu. Gimana kita mempelajari dokumen sebal-sebal ini? Ini yang perlu kita luar biasa memahaminya. Kita juga saya kira itulah yang tantangan yang kedua. Yang ketiga, karena ketika kita bertemu dengan kepala dinas, dan kita harus bangun komunikasi silaturahmi, sehingga tidak mesti kita menyelesaikan itu di ruang rapat. Nah, di luar ruang rapat juga kadang kita bisa selesai dan mengakomodir kepentingan masyarakat. Jadi saya kira begitu ya. Memang tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan saya juga tidak membayangkan sesederhana ketika kita di kampus enak aja kan begitu. Ternyata memang tidak segampang.
Nah, itu saya kira ya sebagai tantangan-tantangan yang perlu. Nah, makanya saya berkesimpulan bahwa memang jika kita ingin menambah memang betul-betul ingin terjun di dunia politik, maka tingkatkanlah kapasitas kita. Nah, kapasitas apapun itu, komunikasi, silaturahmi, dan seterusnya. Nah, termasuk kapasitas isi tas ya barangkali. Ridho kayaknya udah ngumpulin berpundi-pundi itu di rekeningnya mau nyalon. Ya, itu penting ya. Itu namanya kos politik. Ya, itu penting, butuh. Nggak mungkin kita ngumpulin orang, kita awak bayarin lah makan saya. Nggak mau lah orang. Kita juga yang bayarin kan begitu. Itu Betul. sederhana. Itu kos politik. Beda dengan money politik. Kalau money politik, awak pilih saya. Nih, 300.000 per kepala, awak cari 30 orang. Sebenarnya money politik. Itu yang nggak boleh. Itu kalau kos politik ya wajib. Gitu. Saya kira begitu ya. Mohon maaf, Ini belak-belakan aja. tambahan sedikit pertanyaannya kan dari Do. Oh ya, apa? Berhubungan dengan kos politik yang disampaikan. Hmm. Kira-kira yang sudah dilewati, adakah dari kantong pribadi memang dikucurkan untuk kos politik itu sendiri, sehingga kita bisa atau Kanda sendiri bisa duduk di anggota legislatif ini? Ya, saya bicara partai saya aja ya. Nggak tahu sih kalau partai yang lain. Tapi bisik-bisiknya tahulah kita. Kalau saya di PKS, ini mohon maaf ya kalau ada yang anti PKS, jadi tolong jangan jangan langsung meng-close. Ya, ini kan karena saya diundang. Ada Gelora di sini, Dok. Oh ya siap. Kalau ada Gelora ya. Jadi gini, kalau saya pertama memang kita harus punya kos yang kita siapkan. Tapi di partai, jadi saya di PKS memang kita tidak ada partai tidak sama sekali ada ya istilah mahar dan seterusnya. Hanya sini belangko, pergilah tes kesehatan, sampaikanlah syaratnya itu ke DPW ya, Dewan Pengurus Wilayah. Sudah, nanti selesai tes kesehatan itu 700.000. Medical check up mulai dari narkoba, tinggi badan, berat badan, seterusnya. Dah selesai. Itu biaya awal aja. Habis itu ya kampanye dan seterusnya kita sendirilah. Nah, inilah kan kalau kita ini harus berpandai-pandai. Jadi memang harus berpandai-pandai dalam berkampanye dan seterusnya. Nah, itu saya kira kos politiknya ya. Yang jelas kita harus tetap ada punya kos pribadi yang harus kita siapkan. Dan nah itu kalau di PKS ya, tapi kalau di partai lain saya kurang tahu. Nah, tapi mungkin prosesnya ya bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Karena cukup berdarah-darah juga saya dengar kalau untuk hanya untuk masuk slot itu pun nomor 8 di caleg kalau di partai lain. Nggak tahu lah kalau memang tidak ada. Saya kira begitu ya, Pak Moderator. Oke, Atau siapkan dah. Belum belum pas. Ini kalau saya dibiarkan untuk diskusi mungkin bakalan ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini kayaknya sudah ada kasak-kusuk ini di chat. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Banyak yang sudah mengundang pertanyaan ini. Ada Gelora. Ya. Satu. Oke, mungkin untuk sesi diskusi di awal ini kita cukupkan. Kita akan bergeser masuk kepada sesi berikutnya adalah tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk Uda Uni, teman-teman semuanya, jika ingin bertanya silakan raise hand. Kalau bisa deteksi nanti kalau sudah ada yang bertanya nanti akan saya izinkan dan tolong di unmute suaranya. Atau boleh dituliskan di kolom chat untuk pertanyaannya. Tapi lebih baik disampaikan langsung sih. Oke, dipersilakan Uda Uni. Oke, itu sudah ada satu pertanyaan dah. Kanda Redo dan Kanda Redo. Ya, ini dari kalau di kontaknya maaf ya Uni. Di sini saya membacanya namanya Empui, Uni Empui. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya berapa waktu ideal untuk menghitung dana APBD? Oke, kira-kira siapa yang menjawab dulu? Mungkin yang lebih memahami ya dari Kanda Rido ya.
Oke, baik. Saya coba tanggapi ya. Satu, jadi proses penganggaran itu saya kasih gambaran kasarnya aja, maksudnya global aja, mungkin biar jadi pemahaman juga bagi kita bersama. Penganggaran itu sudah dimulai dari untuk anggaran, contoh sekarang, untuk anggaran APBD tahun 2021 itu sudah dari awal Februari sudah OPD, organisasi pemerintah daerah, dinas, biro dan seterusnya sudah menyiapkan rancangan kegiatan anggaran atau kita bisa sebut RKA. Apa kegiatannya, kemudian detail kebutuhannya. Misalnya katakanlah kegiatan seminar, apa kegiatan seminar tadi? Ini snack, itu dan seterusnya. Nah, itu sudah disiapkan RKA tadi dari awal. Nah, RKA tadi, rancangan kerja anggaran, itu tidak boleh keluar dari RPJMD, rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Nah, jadi kalau ada program yang melenceng dari RPJMD, itu bisa kita close. Nah, kemudian yang ketiga, anggaran itu mereka menyiapkan, sudah dari sekarang menyiapkan. Kemudian nanti sudah mendekati bulan Agustus, itu sudah dilakukan pra-pembahasan. Nah, jadi sudah melakukan pra-pembahasan dari awal. Mulai pembahasan tingkat awal, itu hanya sekedar hanya sekedar ya komunikasi awal, rancangan apa yang akan dibuat dalam tahun depan dan seterusnya. Nah, mulai agak hektik nanti mulai di bulan November, itu adalah pembahasan anggaran. Ketika Ketua DPRD menyampaikan surat kepada gubernur untuk menyerahkan RAPBD, rancangan anggaran pemerintah daerah masalah anggaran. Nah, dari setelah masuk ke Ketua DPRD, baru Ketua DPRD akan mendeliver kepada setiap komisi, yang kemudian dengan dasar itu setiap komisi akan rapat kerja dengan setiap mitra dinas. Nah, komisi yang ada di DPRD juga ada yang isinya 3, ada yang isi 4, ada yang isi 5. Itu tergantung dari tipe daerah. Nah, di Sumbar itu 5 komisi. Di Kepri karena sedikit 4. Bahkan ada yang 3, tergantung besaran jumlah masyarakat, kemudian jumlah kursi yang ada dan seterusnya. Nah, situ akan ada rapat pembahasan antara komisi dengan dinas atau OPD untuk menajamkan hal-hal yang bersifat detail dan seterusnya. Itulah kemarin yang mungkin viral, lem Aibon sekian, itu baru rancangan anggaran gitu. Nah, rancangan belum real dan seterusnya. Rancangan itu yang akan kita bahas. Nah, disinilah tugas DPRD bersama pemerintah memastikan satu, substansi dari kegiatan sesuai dengan RPJMD, rancangan pembangunan. Yang kedua, substansi daripada kegiatan itu memang mempunyai efek pengaruh kepada masyarakat. Nah, di sini juga lah tantangan besarnya negosiasi, lobby dan seterusnya untuk menggolkan beberapa program. Ini proses yang sangat penting antara eksekutif dan legislatif. Nah, setelah itu baru nanti akan ada pembahasan penetapan plafon anggaran. Jadi setiap dinas itu dianggarkan sekian, dan tidak boleh lewat daripada itu. Nah, baru setelah itu disepakati oleh di Banggar, kemudian nanti sudah clear, berita acara masuk, baru nanti akan ada pengesahan anggaran dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman ketahui, usulan masyarakat, nah itu bisa melalui anggota DPRD, advokasi apapun, pembangunan dan seterusnya, itu sebelum bulan April untuk tahun 2021. Nah, jadi kalau kita menerima di tahun sebelumnya sudah menerima aspirasi, maka itu baru bisa diwujudkan di tahun ini. Tahun ini kita menerima aspirasi masyarakat yang untuk mengadvokasi ke kegiatan DPRD, itu baru di tahun depan. Nah, melalui reses tadi. Reses itu kegiatan rutin DPRD turun ke dapil. 1 tahun 3 kali. Nah, sekarang sedang masa reses juga, nanti di bulan Agustus, dan sebelumnya di bulan Februari ataupun Maret. Nah, saya kira gitulah ya gambaran ringkasnya mengenai pembahasan anggaran. Nah, menariknya begini. Setelah mungkin anggaran nanti disahkan di tahun 2021 nanti, maka DPRD akan tetap melaksanakan rapat kerja dengan dinasnya
bulan sekali ataupun 4 bulan sekali untuk membahas realisasi kegiatan. Sudah dianggarkan nih 5M. Kenapa sampai triwulan pertama masih baru 1M? Harusnya sudah terrealisasi 2M. Katakanlah begitu. Nah, itu yang sedang kita kejar. Nah, perlu kita ketahui, kita baca berita, APBD Sumbar katakanlah 20 triliun. 20 triliun itu bukan uang yang sudah kita pegang. Itu namanya proyeksi rancangan anggaran. Nah, dari APBD tadi akan ada 2 kelompok ya. Berapa PAD? Nah, jadi gini, dari rancangan anggaran katakanlah 20 triliun. Dari 20 triliun itu, berapa yang murni dari pendapatan asli daerah? Ada 1 triliun, ada 2 triliun. Nah, kemana cari kekurangannya? Itulah dari dana perimbangan pusat. Pusat transfer ke provinsi. Dan itu tidak serta-merta langsung blok transfer. Tidak. Jadi kadang kas daerah bisa jadi kosong. Harus ada pengajuan lagi, dan seterusnya. Nah, itulah dinamika yang terjadi. Jadi jangan kita bayangkan ketika DPRD bersama gubernur mengesahkan 30 triliun anggaran, tidak serta-merta 30 tok itu sudah ada. Tidak, tapi proyeksi yang kita bayangkan selama setahun ke depan kita akan menghabiskan anggaran 30T. Dari mana sumbernya? 5 triliun dari PAD, pendapatannya PAD itu pajak apa semuanya. STNK, pajak lah dan seterusnya. Dan PAD yang lain lah ya, sumber selain non pajak. Saya kira begitu ya. Mohon maaf kepanjangan, tapi mungkin bisa menjadi edukasi buat kita semua. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kanda. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutan sih dari NIPW. Oh, apa tuh? Ya, mungkin kita lanjutkan satu dari beberapa pertanyaannya dulu. Gaji guru honor yang terlalu kecil ya dan tidak manusiawi. Nah, ya, itu Kanda bisa ditambahkan untuk penjelasannya. Jadi teman-teman, memang satu pemerintah daerah semua rancangan kegiatan itu semua berpusat kepada will politik daripada kepala daerah. Political will dari kepala daerah maunya gimana. Kalau mereka ada keinginan untuk katakanlah ada masalah tadi gaji guru honor yang rendah. Kalau ada political will, semua bisa diselesaikan. Minimal mungkin dinaikkan dan mungkin belum menyesuaikan dengan standar yang ada. Tapi setidaknya ada peningkatan. Yang kedua, yang memang yang menjadi tantangan adalah selama ini setiap daerah kita masih cenderung tidak kreatif dalam menghasilkan PAD. Contoh, potensi apa yang ada di provinsi kita, potensi apa yang ada pada daerah kita untuk menghasilkan PAD. Karena semua selama ini mengandalkan ya pajak-pajak tadi, pajak bangunan, pajak tanah, pajak motor, kemudian pajak restoran, pajak hotel, yang jumlahnya nggak seberapa. Sebenarnya banyak potensi-potensi jasa lain yang bisa dikembangkan. Contoh di provinsi saya, ada potensi Labu Jangkar. Kita berdekatan dengan Singapura. Itu banyak kapal. Mereka kan nggak ngempet, nggak ke darat ya. Itu ada pajak yang harus dikenakan. Tapi selama ini belum dikelola dengan baik. Kalaupun dikelola, itu ada mainan orang tertentu. Sehingga tidak masuk kepada PAD daerah. Nah, orang yang seperti itu bagaimana? Nah, itu sudah ada, tergantung lagi kembali kepada political will kepala daerah. Nah, jadi, ya saya kira sangat bisa sekali untuk mengakomodir apapun aspirasi dari masyarakat secara bertahap. Ingat ya. Karena yang kedua tantangan di kepala daerah adalah itu tadi anggaran yang kecil hanya mengharapkan PAD kecil kemudian transfer dari pusat. Yang ketiga, spesifik masalah guru honor itu biasa kita bahas di Komisi 4 bagian pendidikan kalau di tempat kami. Nah, sebenarnya bisa lebih spesifik kalau kepala daerah memberikan semacam instrumen kepada kepala dinas, tolong perjuangkan untuk advokasi atau naikkan guru honornya berapa. Ya mereka bisa menyesuaikan anggaran tadi. Kalau kepada kepala daerahnya abai, ya tidak akan terakomodir. Nah sekali lagi
nanti ujung-ujungnya itu akan dibahas lagi, nanti setelah dibahas antara setiap komisi akan bahas lagi ada anggaran. Nah, ada lagi lobby-lobby. Pak, jangan Pak, kita bangun ini aja, ini penting dan seterusnya. Akhirnya proyek itu yang dilegalkan, gaji guru tadi nggak naik. Nah, ini yang tidak bisa kita jangkau. Kalaulah kepala anggota dewan itu semua sama berpikiran seperti itu, bisa. Tapi karena kepala anggota dewan ini ada 45 orang, 50 orang, semua punya kepentingan, semua punya pikiran, nggak bisa kita, kadang susah kita mengakomodir. Nah, maka oleh karena itu mungkin yang bisa kita perjuangkan adalah hal-hal yang ya itu tadi pentingnya komunikasi dan lobby-lobby politik di tingkat DPRD maupun di tingkat eksekutif. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Kanda. Ini ada pertanyaan yang lainnya, tapi ini private ya, anonim Ya, private. yang bertanya. Ya. Ini pertanyaannya Kanda. Mungkinkah maju menjadi caleg tanpa dana pencalonan atau setidaknya dengan dana yang tidak terlalu besar? Kemudian bagaimana taktiknya dengan memperkuat self branding atau karakter diri kita di masyarakat sehingga kita bisa mendapatkan trust atau kepercayaan, dan kalau nyalon itu kita nggak perlu mengeluarkan kos yang besar katanya. Mungkin ini Satu. pada Kanda Ridho ya. Silakan. Oh, ini saya lagi yang jawab nih. Iya. Ya, harusnya Ridho yang jawab nih. Karena Bang, saya belum mencoba hal itu, Bang. Siap. Ridho. Ya, dia udah ngumpulin tuh. Kayak rekeningnya tebal. Jadi begini. Kalau kita maju dan ikut kompetisi politik yang mengharapkan tanpa keluar anggaran, saya bilang itu mustahil. Kos politik itu tetap mesti kita keluarkan. Itu namanya kos politik ya. Tadi sederhananya kita ngajak, kita ingin ketemu silaturahmi dengan masyarakat, katakanlah ke rumah mereka. Apakah iya tuan rumah yang nyiapin makanan? Habis itu kita melenggang pergi. Kan nggak ada sopan santunnya kalau kayak gitu kan. Nah, setidaknya ada kita bayarkan. Pak, ini mungkin untuk konsumsi. Nah, jadi kalau nol sama sekali itu mustahil. Yang kedua, dia harus tetap ada kos politik. Nah, kos politik ini bisa besar, bisa kecil, tergantung daripada teknik yang kita lakukan. Nah, ini yang saya bilang kreativitas kita dalam memaksimalkan anggaran, dalam memaksimalkan anggaran yang terbatas tadi. Saya kira banyak orang yang sudah menerapkan ini dan mungkin ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Tapi saya kira ya, dan setiap orang punya cara masing-masing. Betul kata Ridho tadi, setiap orang punya cara masing-masing. Hanya ini mungkin yang cara yang saya lakukan pribadi. Satu, kita harus bangun di mana basis kita ya. Artinya saya katakanlah apa yang bisa kita jual dari diri kita. Satu, saya kemarin adalah saya pemuda tempatan. Saya dari kampung, saya dari pulau. Nah, maka saya selalu jual, saya adalah putra daerah, saya adalah orang asli kampung, satu-satunya yang maju di provinsi. Artinya kalaupun saya terpilih, maka saya akan jadi orang pertama yang akan mengadvokasi, kemudian memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi dan kehendak masyarakat. Itu bisa kita jual, bangun basis kita terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian beranjak kepada daerah lain yang bukan menjadi basis kita, karena saya tinggal di situ ya. Keluar, maka ini kita berhadapan dengan gajah. Nah, saya kemarin ada anggota Dewan DPRD yang sudah incumbent, kemudian punya modal besar. Ini semua sudah mengkapling wilayah-wilayah mereka. Jadi yang saya lakukan adalah kita gerilya. Gerilya adalah kita masuk tetap ke daerah yang sudah mereka kapling tadi, tapi hanya mengambil sedikit saja. Katakanlah kita cuma meng-closing 5 orang, 6 orang. Tapi itu dipukul rata di setiap di luar dari basis kita. Nah, sehingga kalau di total katakan cuma dapat 5 suara, katakan 6 suara, 3 suara, tapi kalau di total kan banyak. Gitu. Kalau di total semua tempat ada banyak. Makanya kalau dilihat dari perolehan kemarin, saya itu cuma besar di daerah saya tinggal. Lebihnya saya nggak begitu nampak. Hanya 4, 5, 6, tapi merata di setiap kelurahan, RT, RW, kecamatan yang saya coba closing. Nah, bagaimana meng-closingnya? Nah, itu kreativitas lagi. Tadi jaringan tadi. Kita punya kawan. Wak, tolonglah, aku maju nih. Wah, boleh Wak, misalnya gitu kan. Nah, nanti saya keluarga 5. Udah. Oh, ada kawan lagi nggak? Di mana? Oh ya, udah nanti kita datang. Kita datang. Jadi tidak buat
kumpulin masyarakat, kita ceramah. Enggak. Karena tentu itu modalnya begitu besar. Lagi kita waktu itu masih kerja 6 bulan ya. Nggak kayak Redo sekarang. Kalau Redo udah bertahun, udah lumayan lah. Bisa lah kalau ngumpulin banyak orang. Ya. Ini tambang, Wak. Itu tambang tuh luar biasa. Ya kan? Adalah. Nah, jadi begitu. Jadi kita tidak berusaha merusak orang yang sudah ada. Dan akhirnya ya qadarullahnya memang itu ikhtiar yang kita lakukan. Saya sebenarnya tidak punya bayangan akan terpilih, ya kan. Hanya ternyata qadarullahnya terpilih karena salah satu rekan kita yang caleg suaranya besar, yang lain suaranya juga lumayan, akhirnya bisa dapat 2 kursi. Dan kebetulan ketika di ranking saya nomor 2 ya. Jadi akhirnya terpilih qadarullah. Tapi memang tidak pernah punya bayangan akan terpilih. Bahkan saya hitung-hitungan kemarin hanya sekitar dapat paling 1000-an lebih lah. Lumayan untuk pembelajaran. Tapi ternyata qadarullah terpilih sampai 4.000. Jadi kan sesuatu yang ya kita nggak ini. Nah, ini satu lagi saya ingin sampaikan. Apa yang kita raih itu saya ya, pencapaian saya ya satu memang katakanlah itu berhasil. Tapi saya ingin menggariskan bahwa ini bukan sekedar prestasi, tapi juga ada beban tanggung jawab besar yang kita emban. Itu yang harus kita pahami. Jadi saya sangat takut sekali ketika ada yang bercerita, Pak Ridho luar biasa ya. Saya gemeteran. Karena apa? Karena dengan begitu menginduksi hati kita untuk merasa pencapaian itu luar biasa begitu. Ya, sebenarnya tidak, karena ada beban amanah yang besar yang harus kita emban di usia yang muda seperti kita saat ini. Nah, harus bisa menjadi wakil rakyat, menyampaikan aspirasi masyarakat, vokal dan seterusnya. Nah, jadi saya kira saya kadang bilang sama Syekh belum prestasi, saya bilang enggak lah. Alhamdulillah qadarullah takdir Allah. Dan saya kira begitu. Itu yang mesti kita bangun terus. Jadi kita enggak kehilangan arah. Saya kira begitu ya, Pak Moderator. Oke, siap Kanda. Ini dengan pertanyaan yang sama ya. Mungkin saya lagi pengen tahu pandangan dari Kanda Ridho Deskumar terkait pertanyaan tadi. Boleh ditanggapi Kanda? Tentang apa itu? Yang banyak tuh pertanyaan tadi. Oke, pertanyaan yang terakhir tadi terkait self branding supaya kita bisa menekan cost ketika pencalonan. Mungkin sudah ada beberapa strategi-strategi yang sudah dilancarkan di Kanda kan. Ya, sebenarnya memang political branding itu ya. Soalnya Bang Syahid itu pakarnya dulu. Di kampus pun itu dia luar biasa. Karena saya masih ingat itu dulu saat dia maju itu dia berani beda makan singkong kalau nggak salah. Jadi memang orang itu suka yang unik. Kalau kita maju keluar ya, itu perlu kita menjual diri ya. Kita pasti mencari hal-hal yang kreatif. Jadi tadi nyimak Bang Syahid itu berapa kali melontarkan kata-kata kreatif. Nah, itulah yang dimiliki oleh anak muda. Political branding itu penting. Anak muda ya bisa menguasai media. Media itu ketika kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, ya dengan sebaik-baiknya, dengan seutuhnya, setidaknya itu nilai jual kita akan semakin luar biasa. Kita lihat pilkada Sumbar hari ini. Political branding yang saya ya mengamati dari luar itu cuma 2 aja yang luar biasa ya, menjual diri. Yang pertama adalah Valdo, yang kedua adalah Audi ya, yang itu keduanya adalah milenial. Political branding luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya membranding diri saya dengan segala bentuk hal yang saya miliki semua. Jadi kita itu setidaknya harus menghadirkan apa yang menjadi daya tarik dari kita, gitu loh. Nah, sejauh ini dengan segala bentuk keterbatasan ruang waktu semacam, hal yang bermanfaat sekali itu adalah media sosial. Jadi setidaknya kita punya kekuatan besar di situ. Nah, ketika kita bisa memanfaatkannya, ketika bisa kita explore lebih jauh, ya, maka setidaknya beginning position kita itu akan semakin terasa. Coba kita lihat ya, hari ini di Sumbar, misalnya pilkada Sumbar ini. So ini konten-konten kreatif itu yang dihadirkannya orang-orang yang bisa menguasai media. Jadi ketika nggak menguasai, ya udah lenyap aja. Jadi orang nggak main lagi misalkan secara hard ya, baliho, spanduk nggak, itu akan sulit. Ketika kita hadir dengan political branding dengan cara-cara yang kreatif, maka saat itu akan
terasa oleh orang lain. Oh, ketika Audi, oh dia mainnya kayak gini. Ketika Valdo mainnya kayak gini. Nah, itu terasa. Kalau Buya, ya Buya Melody misalkan mainnya dengan cara-cara apa? Ya orang-orang ulama dan segala macam. Jadi banyak cara dan banyak metode yang bisa kita hadirkan. Tapi kalau saya melihat bahwasanya medsos ini adalah sebuah sarana yang tepat untuk bisa menjadikan diri kita itu bisa itu tadi ya, nilai jualnya itu bisa bagus, brandingnya itu bisa. Saya kemarin nulis tulisan itu sebenarnya saya nggak punya kapasitas lebih di situ, tapi saya mencoba untuk mencari hal-hal yang menarik dan itu saya coba untuk nawarkan ke beberapa relasi media saya, yaitu mereka post kayak gitu. Ketika saya share ke teman-teman, wah Redo, ternyata saya sematin mahasiswa S2. Jadi Redo S2 kayak gitu. Jadi orang melihat, oh saya udah menyiapkan diri nih, bilang gitu kan. Jadi sebenarnya cara-cara itulah yang harus kreatif kita ya untuk bisa bagaimana kita menghadirkan daya tarik tersendiri. Ya, sebenarnya kita bisa untuk mencontoh hal-hal yang sudah dilakukan orang lain, ya, dan itu kita adopsi sehingga misalnya ya kita bisa terarah juga untuk karena sejatinya seorang politisi itu ketika naik itu ketika nggak dikenal itu akan sulit ya untuk mendapatkan nilai tawar dari yang maka dari itu caranya adalah bagaimana caranya untuk bisa membranding diri secara masif ya dan terstruktur dengan baik sehingga sebenarnya nilai itu bisa kita dapatkan. Jadi mulai dari sekarang ya kita coba untuk bisa bukan membranding ini dalam kutip di sini ya, jangan sampai nanti kita salah kaprah. Jangan sampai kita melihat bahwasanya terkait dengan branding ini kita hadirkan untuk tujuannya ke politik saja. Jangan sampai kayak gitu. Ya, tadi Bang Said pun udah garis bawah. Jadi membranding diri itu mungkin dengan apa kebermanfaatan yang bisa kita hadirkan. Mungkin teman-teman biasanya bisa nulis dengan kata-kata motivasi satu hari satu kali, posting di medsos, itu udah branding diri. Ya, misalnya Yudi nulis, oh ternyata Yudi ini suka nulis. Kalau dia nulis pasti banyak sematan motivasi-motivasi yang bisa dihadirkan dengan pengalamannya, ya dengan mungkin cerita apa yang kejadian yang dia dapatkan hari ini, ataupun nilai-nilai lain yang bisa ditawarkan kayak gitu. Mungkin membranding diri dengan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, aktif di NGO dan semua macamnya. Nah itu cara membranding diri juga. Jadi sebenarnya diri kita ini punya posisi tawar ya kepada orang lain. Ketika orang lihat Yudi, oh ternyata dia kayak gini nih. Kalau saya lihat di medsosnya, sosmed dan segala macam yang dihadirkan, oh, ternyata orangnya yang suka berpetualang dan segala macam. Saya kalau kita lihat Bang Syahid, oh ternyata Mas Syahid ini orang-orang yang dekat dengan anak muda. Nah, kayak gitu kita cara untuk membranding. Jadi jangan sampai nanti kita salah arah lagi. Jangan sampai branding itu kita jadikan sebagai tujuannya untuk ke politik. Enggak. Jadi saya sangat kalau di rumah itu ya orang rumah itu sangat ini kalau saya udah sedikit expose, tapi saya enggak. Itu sebenarnya hal yang menarik sih, yang mungkin bagi saya melihat itu punya hal yang bermanfaat. Bermanfaat itu ada untuk yang lain. Jadi sekali lagi branding sangat penting ya, karena yang branding kritik untuk politik, tapi branding hal-hal yang bisa kita manfaatkan dan juga bisa dihadirkan untuk orang lain. Itu saja Yud ya tambahan. Oke, siap. Terima kasih Kanda. Oke, ini pertanyaan dari Daori. Silakan dah. Di-unmute aja dah. Baik, udah langsung saya moderator. Makasih banyak dari Redo, Bang Syahid yang telah berbagi. Sangat luar biasa lah pengalaman-pengalaman dan motivasi udah sadanya. Nah, jadi memang setelah mengikuti beberapa diskusi sharing yang barusan dijalankan, untuk mencapai atau mencari panggung di dunia politik tuh untuk milenial kini kan memang mulai viral ya, atau mulai waktunya lah, waktunya anak milenial yang mendapatkan panggung di dunia politik gitu dah. Nah, jadi kalau untuk mencari panggung di dunia politik itu kan enggak cara gitu ya, maksudnya enggak satu jalan, baik ada yang jalannya lurus atau belok-belok bahkan penurin tangan gitu kan. Nah, kalau mencari memang untuk mencari panggung di dunia politik tuh
selain kos politik yang Bang Syahid nanti tadi sampaikan, memang butuh personal branding yang memang bisa ditertarik lah bagi masyarakat sehingga bisa menjadi pendukung awak dan segala macam. Itu sama kayak menggalih lah, sama kayak menggalih gitu kan. Nah, pertanyaannya memang kalau kini kan masih dunia politik itu masih dikuasai oleh bapak-bapak ya, atau generasi kolonial. Nah, kira-kira pertanyaan awak tuh perbedaan karakter apa-apa yang kolonial kok yang sedang menguasai ranah politik ini kok dengan dengan pemikiran-pemikiran milenial kini itu apa gitu kira-kira. Nah, maksudnya untuk mencari panggung dengan karakter yang kolonial yang sedang menguasai dunia politik itu sih baca ruang bisa masuk yang anak-anak milenial kok gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua masalah pas awak di kampus dulu lah. Ini kan kalau di Cali memang banyak aktivis kampus yang banyak yang join alhamdulillah gitu kan. Nah, ketika awak di kampus dulu menjadi seorang aktivis yang memiliki karakter yang lebih ideal lah, pengen menjadi seorang politik atau pengen menjadi seorang, banyak hal yang ingin kita capai ketika nanti pasca kampus ingin masuk dunia politik. Hal-hal yang dulu kita ingin di kampus tuh kira-kira untuk sekarang ini sudah masuk ke dunia politik itu bisa nggak terrealisasi gitu dah Bang. Nah, jadi maksudnya sulit nggak merealisasikan apa yang dulu kita cita-citakan di kampus. Kemudian yang ketiga, maaf tambah celai, yang terakhir itu ya memasuki dunia politik itu kan ada juga yang tadi mulai dari awal, membangun diri dari awal, kemudian ada yang sudah besar gitu, baik seperti pengusaha yang secara tiba-tiba terjun langsung ke dunia politik dan menjadi seorang menteri dan segala macam. Nah, kalau kira-kira lebih lebih menguntungkan mana sih, atau lebih cara yang terbaik untuk menjadi seorang politikus itu atau menjadi wakil rakyat itu dengan cara membangun diri dari awal kah, atau kita coba cara lain dengan misal menjadi pengusaha sukses dulu, nanti setelah jadi pengusaha sukses nanti langsung terjun ke dunia politik gitu kan, atau bypass bisa juga langsung ke dunia politik. Itu mungkin pertanyaannya, mungkin bisa ditanggapi oleh pemateri. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Daori. Ini siapa dulu kira-kira Kanda Rido yang menanggapinya? Silahkan ke moderator. Kanda Rido Deskumar lah dulu. Bang Boleh ya, Syahid itu Kanda? itu pelaku. Nanti Kanda Rido yang nambahin. Kalau untuk perbedaan karakter milenial sama kolonial itu saya rasa paling tepat tuh Bang Syahid ya, karena dia pasti sudah merasakan bagaimana lobby negosiasi kepentingan dengan elit-elit yang lain. Kalau saya lebih kepada ini ya, menjadi seorang politisi itu bagaimana. Saya pernah baca buku. Sebenarnya politik itu terkadang ada by design. Ya. Terkadang politik itu hal yang kita nggak tahu tiba-tiba udah jadi aja. Ya. Atau ada bypass dan segala macamnya karena orang tua ya punya punya jabatan dan segala macam. Tapi kalau bagi saya adalah secara riwayat kekeluargaan semacam tidak ada orang-orang yang bergelut di dunia politik. Tapi suatu hal yang penting memang menjadi sesuatu yang mendasar dari saya melihat. Ada beberapa teman-teman yang mungkin di Padang itu duduk ya di bangku legislatif kabupaten kota atau di provinsi tingkat provinsi. Itu memang beda kualitasnya. Ya, beda kualitasnya. Saya dulu pernah ngajak waktu pasca kampus itu ngundang anggota dewan, dan itu menjadi anggota dewan termuda di dekat provinsi. Saya merasa pengen nih melihat sebenarnya kapasitas dia itu seperti apa sih, gitu loh. Ya, kapasitasnya seperti apa? Kita hadirkan di publik. Ketika kita ngobrol, diskusi dan semacam, jadi kita merasa
saya merasa, oh ternyata ya biasa sih kayak gitu loh. Jadi tidak ada nilai tawar yang memang secara gagasannya, narasinya, mulai dari hal-hal yang mungkin ya bisa dihadirkan untuk kita dan orang banyak, biasa aja. Ternyata setelah saya telusuri lebih detail, riwayat, terus apa namanya, orang tua dan semacamnya, ternyata dia lahir dari tubuh politisi, orang-orang yang punya jabatan. Yang kedua, kemarin waktu saya di Padang 3 bulan lebih itu, saya pengen juga tuh ngajak seorang anak bupati yang mengisi posisi di Komisi 6 ya, di DPRD Sumbar. Saya ajak untuk ketemu, saya ajak undang untuk kegiatan-kegiatan webinar. Ya, secara langsung dia nggak respon gitu loh. WA-nya, saya misal lewat inbox, lewat Instagram, semua lini masanya, handphone, WA dan sebagainya nggak muncul. Tapi sisi kita dia kegiatannya ya nggak juga bermanfaat gitu. Dia hobi mobil, yang diekspos banyak ke situ. Tapi kalau kita dengar tadi kapasitas dengar dari yang sampai Bang Syahid itu, banyak hal yang besar yang seharusnya bisa kita lakukan. Banyak kepentingan-kepentingan yang harus kita kawal dengan baik. Nah, tadi saya lihat lagi ternyata memang ya bypass kayak gitu loh. Ternyata ada unsur keluarga ya yang memfasilitasi sehingga dia masuk ke DPRD. Nah, saya juga coba untuk diskusi dengan orang-orang yang lahir dari nol, berawal dari kampus dengan segala bentuk dinamika yang mereka lakukan. Ya, kita diskusi aja, ajak ngobrol semacam, responnya itu berbeda. Itu hal sederhana yang memang saya mengambil pelajaran besar. Ternyata seorang politisi yang lahir dengan cara-cara yang mungkin tidak melalui prosesnya, mereka ya secara instan, maka saya lihat kualitasnya nggak apa-apa. Bahkan seorang presiden mahasiswa mungkin saat ini di kampus punya kapasitas yang lebih mengetahui dinamika yang ada saat ini di daerah. Jadi secara hal yang mendasar, seorang politisi itu seharusnya lahir ya dengan proses dinamika yang mereka lalui gitu. Sehingga segala bentuk tantangannya mereka sudah merasakan. Segala bebannya mereka sudah coba untuk memikul. Ketika berdinamika, menyampaikan narasi dan gagasan untuk masyarakat, saya mereka sudah terbiasa. Ya, saya juga kemarin itu ada di Padang juga, anggota dewan, dan ternyata itu termuda juga. Lihat di belakang ternyata orang tuanya politisi. Ketika diskusi dan semacam, ya itu tadi, memang ya pelangau-pelongo kayak gitu. Yang disampaikan Mas pelangau-pelongo. Jadi saya melihat akan kacau negara ini ketika yang masuk itu adalah orang-orang yang punya kepentingan lain, yang hadir dengan modal yang dimiliki oleh orang tuanya. Ya, seharusnya orang itu melihat bahwasanya yang nilai itu bukan orang tua saya, tapi yang dilihat itu adalah ini saya punya kapasitas, saya punya kemampuan. Nah itu yang seharusnya. Jadi sangat menarik hal ini. Tapi memang dinamika politik ini tidak bisa kita dikte secara detail. Hanya orang yang berkepentingan yang harus masuk di situ, yang punya kepentingan lebih, nggak akan mungkin. Karena kepentingannya akan banyak, beda kepentingan. Jadi menurut saya hal yang wajar adalah ya mungkin anak-anak muda hari ini, mari kita tingkatkan kapasitas dimanapun kapan itu. Dengan apa profesi yang hari ini, yang namanya kapasitas itu nggak harus di politik, ya nggak harus di bidang politik. Apa yang kita lakukan hari ini itu yang harus kita tingkatkan. Karena sejatinya adalah itulah nilai jual kita. Jadi jangan tunggu dulu posisi strategis, baru kita saya bisa enggak kan mungkin, pasti nanti akan ada tantangan lainnya. Jadi itu ya sedikit itu menjawabnya by pengalaman ya. Pengalaman yang saya dapatin beberapa waktu lalu di Padang yang memang jelas kualitasnya. Orang yang lahir dengan jiwa aktivisnya ya duduk di bangku publik dengan orang yang lahir ya dengan kapasitas orang tuanya itu akan berbeda, akan jauh sekali kapasitas. Akan lebih asik, akan lebih enak ketika kita aktivis ya bertemu dengan para wakil rakyat, para eksekutif yang memang dia mantan aktivis, kita akan nyambung gitu. Tapi kalau orang lahir dengan
kapasitas orang tuanya, maka akan pelongok-pelongok lah ya kalau bahasa Bang Syahid. Mungkin itu ya. Yang lebihnya mungkin Bang Syahid yang lebih paham untuk itu. Oke, siap Kanda Rido. Kita bergeser kepada tanggapan daripada Kanda Rido. Dipersilakan Kanda. Ada tiga tadi pertanyaannya itu. Perbedaan karakter antara para tetua dengan kita milenial yang baru masuk di kancah politik. Kemudian apa kira-kira hal idealisme kita saat mahasiswa yang bisa kita bawakan saat kita duduk di sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jalan-jalan kita untuk mencapai kepada ranah politik itu sendiri gitu. Oke, silakan Kanda. Baik, terima kasih Ori. Jadi satu memang sekarang itu ya milenial itu menjadi hits ya, kalau bahasanya hits ya, satu hits dalam artian ya istilah milenial itu terus digaung-gaungkan begitu. Nah bahkan sekarang itu orang-orang yang senior, maaf kata maksudnya lebih tua, bahkan berusaha untuk ke milenialan. Gitu. Nah jadi tantangan milenial itu, tantangan bagi anak-anak muda adalah satu, mereka bisa jadi ya mereka punya semangat, mereka punya kreativitas dan seterusnya. Itu saya kira jadi ruh baru ya, jadi suasana baru. Itu sangat penting, sangat memiliki efek kepada perjalanan pengelolaan pemerintahan. Nah, tapi sekali lagi seorang milenial tadi memang harus punya kapasitas, punya visi, sehingga memang ya ketika di sana juga tidak seperti orang-orang yang kolonial, maaf kata begitu. Jadi ujung-ujungnya ya sama aja kan. Jadi tolong dibedakan begini. Ada orang, milenial anak muda itu dia punya ruhnya apa, semangat, kreativitas, kemudian cepat dan seterusnya. Nah ada brand milenial begitu. Ada orang tua, pakai sneakers kayak anak muda, ya kan. Ada orang tua, ayo goes tipis-tipis pakai Sally, Brompton. Nah, jadi kerasa kayak ini anak muda banget ya kan. Olahraga jogging terus ya itu branding diri begitu. Nah, ruhnya apakah sama dengan anak muda apa enggak itu tentu beda. Jadi tentu punya perbedaan ya antara orang tua dengan orang muda. Nah, tapi sekali lagi saya ingin mengatakan bukan berarti anak muda ini dialah ketika dia diakomodir kemudian dia punya satu-satunya mereka lah yang bisa memberikan perubahan, tidak. Jadi kalau ada pepatah menarik itu ya dalam bersyuro ya, berapat itu semangat anak muda kemudian kebijaksanaan orang tua. Perlu ada kolaborasi. Jadi tidak semestinya anak muda merasa karena mereka muda ya mereka harus wajib diakomodir, tidak. Tapi yang punya wise, yang punya yang bijak itu orang tua tahu karena dia sudah makan asam garam tadi. Nah oleh karena itu saya kira kalau pertanyaan Ori tadi maka ketika anak muda di politik ya perlu akan tetap menjadi orang tua kalau mereka tidak punya ruh atau semangat milenialnya. Hanya gaya hidupnya anak muda, tapi semangatnya atau ruhnya tidak seperti itu kan gitu. Dan justru memang ketika saya coba menjalani ini hampir 1 tahun, memang ide-ide ataupun gagasan kita sederhana saja ya saya lihat. Pengelolaan humas pemerintah provinsi. Kalau kita yang masih muda itu ngeh banget dengan Instagram, yang Instagramable, desain yang bagus, kemudian aktif dan seterusnya. Ini akun humas tapi akun resmi humas Pemprov, tapi ya Allah sedih lihat postingannya begitu. Postingannya itu ini ya kayak berjarak gitu, kayak kurang bagus gitu ya. Sebulan baru posting lagi, sebulan itu hal yang sederhana saja. Ya kalau kita anak muda beri masukan, beri saran, ya kadang mereka menganggap ini kan kami udah pernah lakukan dan seterusnya. Nah, memang tetap butuh semangat-semangat, ide-ide segar dari anak-anak muda, tapi juga tidak bisa kita melupakan kebijaksanaan orang tua karena orang tua yang juga sudah makan asam garam. Ini intinya perlu kolaborasi di dalamnya.
Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kita mempertahankan idealisme? Nah, saya ingin tegaskan juga teman-teman, bahwa ketika mahasiswa kita punya idealisme, itu luar biasa, gaung, semangat, fight, dan seterusnya. Tapi idealisme tadi harus kita pegang, benar. Sampai kapanpun idealisme itu harus kita pegang. Hanya mungkin idealisme itu harus kita mengikuti realita yang ada. Teman-teman, kalau kita, jadi gini, untuk mencapai sesuatu, katakanlah A, tujuan A. Kalau kita mempertahankan idealisme itu lurus saja, tetap gitu, terobos. Tapi nah, yang sebenarnya ingin kita capai itu A tadi. Hanya idealisme kita tuh harus berpandai-pandai. Jadi kalau ada berbelok sedikit, yang penting tujuannya sampai. Nah, oleh karena itu, apalagi di politik praktis, kita nggak bisa lurus-lurus, tabuang gitu nggak bisa. Ya, kan ini kicuas sama orang, gitu kan. Dan ketika kita benar-benar lurus, orang akan nggak suka dengan kita. Nah, inilah yang harus kita pahami komunikasi politik dan seterusnya. Jadi idealisme yang kita harus pertahankan betul, tapi substansinya apa? Kita ingin kepentingan masyarakat diakomodir. Nah, bagaimana mengakomodir kepentingan masyarakat tadi? Nah, tentu harus ada ngajak teman-teman di anggota DPRD lain untuk memahami situasi kita. Tapi apakah orang itu punya sepemikiran dengan kita? Nah, oke, boleh, awak dukung. Nanti ginilah ya. Ada semacam imbal balik. Nah, itu yang perlu kecerdasan kita untuk memperhatikan mudorot baik dan seterusnya. Nah, jadi idealisme substansi daripada idealisme harus dipertahankan, tapi cara mencapainya kita harus berpandai-pandai. Jadi jangan kaku di politik. Harus fleksibel. Kalau kaku kita akan terpental. Ya kan? Akan terpental. Yang ketiga, ya mencapai politik. Satu ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya ini kagetan juga begitu ya, karena orang yang nggak pernah. Ya, saya punya passion gitu untuk ke arah politik, cuman saya bilang nanti dan seterusnya. Tapi ternyata secepat ini begitu. Ya, qadarullah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apapun cara yang kita lakukan, yang paling penting adalah kapasitas yang harus kita bangun. Contoh, kalau memang kita ingin, udahlah saya mau politik nanti aja, saya ingin berusaha jadi pengusaha dulu, silahkan monggo. Kemudian setelah jadi pengusaha, ingin terjun politik, ya silahkan, nggak ada masalah. Yang penting sekali lagi, kita sudah bangun kapasitas, kita punya visi, kita punya ide, kita punya sesuatu yang ingin kita mau. Kita ada tujuan. Ya, yang salah itu ketika kita hanya ikut-ikutan, tidak tahu mau ngapain, tidak tahu apa yang dibawa, sehingga kalaupun terpilih ya kita hanya jadi pemanis bangku saja di DPRD. Nah, jadi datang rapat, ya nggak datang. TA, ada juga tuh anggota dewan yang TA, sembarang, ya kan? Tanda tangan tidak ada, tapi uang masuk, kan ada juga yang begitu. Ya kan begitu. Anggota dewan ini bukan kayak karyawan, datang kita absen, nggak ada. Anggota dewan nggak ada finger gitu kan, nggak ada pakai mata untuk absen, nggak ada, datang, isi tanda tangan, berarti kita hadir di rapat itu. Nggak datang besok, nggak ada masalah kalau nggak ada kegiatan di kantor. Itu ya. Jadi kalau ke anggota DPRD itu bukan kayak katanya anggota DPRD ya. Kita bukan kayak PNS datang terus ke kantor. Jadi itu ya saya kasih gambaran. Jadi kalau mau memang kita ingin terjadi yang lain dulu baru tidak ada masalah. Tapi kalau mau langsung ya tidak ada masalah begitu. Yang paling penting adalah kita harus bangun kapasitas kita, punya paham tujuannya mau ngapain. Kemudian jangan sampai kehilangan arah, pertahankan idealisme tadi, tapi tetap harus punya seni-seninya dalam politik. Itu sih sebagai tambahannya. Nah, ini tunggu catatan dari saya tadi. Katakanlah tadi ada bayangan ya kayak mana yang lebih enak. Saya kira nggak ada yang lebih enak ya antara ketika kita kemudian bangun dari awal, kemudian memang bangun dari awal passion ke politik, kita terpilih, atau kita kemudian memilih bidang lain kemudian ke politik, tidak ada yang enak atau nggak enak ya. Yang penting kita paham ya kalau apa yang kita kejar, emang enak-enaknya yang kita kejar atau apa kan begitu. Nah, itu yang penting ya saya kira.
Itu sih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kanda. Berhubung semua pertanyaan juga sudah dijawab dan waktu sudah menunjukkan pukul selesainya acara, mungkin sudah overtime juga ini. Mohon maaf, Dayuda. Oke, mungkin untuk terakhir sebagai penutup, Kanda Rido dan juga Kanda Redo, saya meminta sedikit closing statement mungkin untuk masing-masing 1 hingga 2 menit untuk memberikan closing statement-nya. Dimulai dari Kanda Rido aja, lanjut. Oh, dari saya yang pertama? Ya. Kalau di urutan itu tadi Rido yang pertama? Diganti-ganti. Oh ya, siap. Ya. Baik, kalau dari saya yang pertama, bukan closing statement ya, cuma mungkin beberapa notes lah dari saya. 1, bahwa sebagai anak muda kita yang paling penting kita harus edukasi diri kita dan teman-teman kita adalah kita harus care dengan politik, harus suasana politik, kemudian politik dan seterusnya. Nah, sehingga kita punya kontribusi terhadap bangsa dan negara kita. Kalau kita tidak aware dengan itu, ya kita akan membiarkan orang-orang lain dan seterusnya. Yang kedua adalah selain kita harus aware, saya ingin tegaskan bahwa politik adalah bukan satu-satunya jalan yang harus kita capai untuk memberikan impact ataupun perubahan ataupun kemanfaatan kepada masyarakat. Tapi jadilah apapun yang menjadi passion kita sehingga itu bisa kita berikan manfaat kepada orang lain. Bukankah tujuan kita berpolitik itu juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Jadi value-nya sama sebetulnya, memberikan manfaat, cuman caranya beda. Dan memang kita akui bahwa dengan politik banyak hal yang bisa kita buat. Tapi bukan berarti satu-satunya harus dari politik. Ya kan? Kalau orang politik, nih, anggota DPRD, harus mengadvokasi bantuan kepada masyarakat 1.000 sembako. Itu butuh proses yang panjang-panjang. Tapi lembaga sosial kayak ACT, MRI, itu hanya dalam sebulan bisa bagi sembako. Kan? Tidak ada anggaran ini. Panggil KPK, awasi, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dibuat. Yang ketiga adalah, jangan kita mentang-mentang anak muda, kita minta diberi panggung. Nah, jadi pada akhirnya apa yang kita raih nanti adalah given. Bukan karena capacity. Oh iya, dia anak muda ada kasih. Nggak tahu bisa kerja apa enggak. Kan begitu. Oh mentang-mentang muda kita ini. Enggak, tapi harus capacity yang harus kita harus diberikan amanah sesuatu itu karena kapasiti kita, karena kapasitas kita. Sehingga ketika kita mendapatkan amanah itu kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira begitu ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya dari teman-teman semua dan juga terima kasih dari, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya saya tadi masih pakai baju MU nih, futsal, goro, banyak tadi. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Siap, terima kasih Kanda. Oke. Terakhir, closing statement dari Kanda Redo Deskumar. Dipersilakan dah. Kalau kita melihat anak muda ini, ya, kita pasti bicara potensi. Dan kalau anak muda ini, pasti kita melihat bahwa mereka itu punya sebuah semangat. Ya. Semangat yang memang kalau diarahkan, pasti dia akan bisa terakomodir dengan baik. Kalau judul kita hari ini kan panggung milenial ya, politik milenial. Milenial itu adalah sebuah masa yang mungkin dilalui orang-orang yang sekarang umurnya itu sekitar 15-an sampai 30-an lah. Kapasitasnya di Republik ini sangat jumlahnya itu di Republik ini sangat besar sekali. Ketika itu bisa dimanfaatkan, maka Republik ini tentu akan lebih berwarna. Ya. Catatannya adalah anak muda hari ini jangan sampai kita itu hilang arah. Hilang arahnya gimana? Kita merasa hari ini dengan apa yang kita miliki, oh kita ada kemunduran. Kita merasa hari ini bahwasanya, oh kok saya kayak gini ya. Padahal kalau kita lihat juga teman saya yang kayak gini, seharusnya saya bisa lebih dari dia. Gitu. Jadi yang penting adalah apa yang kita dapatin hari ini, apa yang kita lalui hari ini, itu jadikan aja untuk bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jangan melihat orang gitu loh. Jangan melihat orang. Lihat orang itu boleh, tapi jadikan itu sebagai penyemangat kita. Gitu. Yang kedua adalah
kalau kita bicara konteks politik milenial, jangan sampai ya ini menjadi sebuah jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya bahwasanya kerjaan anak milenial ini ya di politik. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena sejatinya potensi yang besar itu akan lebih bagus ketika diarahkan ke semua lini. Ya baik itu dari sosial, ya, kemasyarakatan dan segala macamnya. Itu akan lebih baik. Tapi kalau memang dikasih ya berkesempatan untuk di dunia politik, maka kita harus totalitas juga. Jadi dimanapun, kapanpun, ya anak muda itu harus siap. Ya. Soal nanti mereka akan bisa atau tidak, bagi saya melihat bahwasanya pembelajaran itu adalah hal yang penting. Yang terakhir adalah yang ketiga, jangan sampai kita jadi milenial itu yang biasa-biasa aja. Jadi biasa-biasa aja, yang memang kita nggak melihat bahwasanya pada saat ini kita punya potensi. Maka dari itu, ya mari kita gali potensi yang kita miliki. Mari kita gali potensi kita. Dan kebanyakan anak muda itu ya lahir terkadang dengan fashion yang berbeda, yang seharusnya yang itu yang tidak mereka dapatkan. Hari ini mungkin saya dapatin kerja di hutan kayak gini. Ya, tapi sebenarnya ada potensi yang bisa saya gali di sini. Ada sebuah hal yang mungkin dengan masuk di dunia kerja, saya pola pikir saya terkait dengan perusahaan itu saya dapat. Ada banyak hal-hal lain yang seandainya mungkin saya masuk ke dunia lain, itu saya tidak akan dapatkan di sini, kayak gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah. Muda hari ini adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya bisa kita lebih baik. Apapun posisi kita hari ini, apapun kerjaan kita hari ini, apapun yang kita jalani hari ini, yakinlah ya itu adalah sebuah wadah sarana bagi kita untuk meningkatkan nilai kita, baik itu dari segi kapasitas, intelektualitas, maupun jaringan ya ataupun sarana-sarana lainnya. Ya, maka mari kita manfaatkan, jangan ditunda-tunda. Itu aja dari saya. Yud, terima kasih udah ini senior-senior yang Allah ngundang, yang ngundang awalnya jadi host, langsung diminta jadi pemateri, ya saya bisa menemani lah ya Bang Syahid yang saat di kampus sampai saat ini baru pertama kali nih, ya, bisa bertatap muka itu secara virtual. Dan bangun chemistry-nya tepat. Ketika Bang Syahid pakai baju biru, saya juga pakai biru. Oke. Terima kasih banyak udah nih kawan-kawan. Siap, terima kasih banyak kepada Kanda Rido dan Kanda Redo atau disingkat Redo Kuadrat. Oke, mungkin ada beberapa poin yang saya garis bawahi daripada yang disampaikan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah jangan menjadikan jalur politik menjadi satu-satunya jalur untuk memberikan impact kepada masyarakat secara luas. Kemudian jangan menjadi milenial yang biasa-biasa saja begitu. Tetapi jadilah milenial yang kita bisa mencari panggung sendiri, membangun kapasitas diri lebih baik lagi. Dan jangan menjadi generasi yang ikut-ikutan. Dan ini yang paling penting, semangat muda, kebijaksanaan orang tua. Dan kemudian mari kita memahami dan memahamkan orang-orang di sekitar kita bagaimana urgensi politik. Mungkin sekian dari saya, moderator. Kepada narasumber saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang dari kata-kata yang mungkin hilaf, dan juga kepada seluruh peserta. Terima kasih banyak kepada Uda Uni yang telah memberikan kesempatan untuk saya belajar menjadi moderator atau host pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Syahid, salam. Ya, sip. Terima kasih buat semuanya. Ya, ada Andre, ada Jo tadi. Assalamualaikum. Dan yang lain lah semuanya. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Izin pamit udah dan Uni semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Yud. Jadi dah, makasih banyak juga dah.